Kayak kan biasanya di gunung mah kalau disapa ramah-ramah ya manis gitu. Nyenengin gitu ya. Itu mah malah diem aja tatapan kosong ke depan, muka pucet kayak mayat gitulah, muka pucet, tatapan kosong ke depan sambil jalan terus. Nah kita bertiga mulai panik merinding. Itu kebenaran atau apa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wandi Desembriko dan teman saya Reno Baidillah. Kali ini kami akan bercerita pengalaman tentang pendakian Gunung Canggah dan Pasir Jaka. Kisahnya seperti apa, Reno Baidillah? Ya, sangat mistis lah. Oke, sangat mistis ya. Begitupun dengan saya penasaran banget nih cerita Gunung Canggah dan Bukit Pasir Jaka. Namun saya tidak bisa bercerita banyak karena saya akan panggil bintang tamunya. Ya begitu sih, tim sendiri sebenarnya, tapi mereka lah yang mengalami hal-hal aneh tersebut. Oke, kita panggil saja ya teman kita. Siapa nih Baidillah? Rafael dan Rizky. Assalamualaikum. Ini duduk ya. Iya toh. Oke, selamat datang. Oke, ini dengan Pak Mas ya Pak? Masih. Iya. Perkenalkan dulu boleh. Muhammad Rafael. Kalau saya dengan Rizky Bagusajiwo. Oke, boleh saya bertanya-tanya ya? Iya. Tentang pengalaman Rizky dan Rafael yang katanya saat pendakian di Bukit Pasir Jaka ataupun Gunung Canggah di sana mengalami hal-hal yang sangat mistis. Betul atau salah ya? Iya betul. Oh betul. Boleh bercerita dari awalnya seperti apa? Bercerita dari awal nih. Iya, jadi biar kita tahu tuh Gunung Canggah itu di mana, terus mistisnya itu apa gitu. Jadi gini, ceritanya pas hari Minggu kemarin anggota sejalan TV lah ingin jalan-jalan, ingin camping, Gunung lah Bukit. niatnya ke Gunung Canggah. Nah kita pas hari Minggu berangkat niatnya jam 11, Tapi karena ada apa ya, halangan gitu lah ya. tapi ada urusan lain lah, jadi kita berangkat jam 1. Nah pas jam 1 kita mulai berangkat, sampai sana jam 4 gara-gara Di perjalanan teman saya yang itu bannya bocor. oh iya sampai sana jam sedikit lah ya. Iya. Sudah ada kendala ya di perjalanan ya? Itu udah ada kejanggalan lah. Ya oke. Pas sesampainya di parkiran, salah satu dari kita nanya dulu ke Si si penjaga lah, Ya. kalau jam segini naik ke Gunung Canggah boleh enggak gitu. Terus penjaga itu jawab, katanya setiap malam Senin dari jam 5 sore sampai jam 12 siang gak boleh naik Gunung Canggah karena ada pantangan. Pantangan apa nih maksudnya? Pantangannya katanya nggak boleh setiap malam Senin tuh, Iya. nggak boleh. Nggak tahu tuh. Katanya sih ada mitos lah di situ. Nggak tahu tentang apa-apanya ya. Maksudnya mungkin gini kali ya. Namanya itu kan gunung ya. Gunung kan tempatnya sepi, sunyi gitu. Jadi mungkin ya ini hanya masih prediksi ya. Apakah saat di hari Senin tersebut atau dari malam Senin tersebut sampai di hari Senin jam 12 siang itu pantangan yang dimaksud ataukah mistisnya itu? Tapi apakah kalian berdua di sana mengalami hal-hal aneh pada saat kalian meneruskan perjalanannya? Iya, ada sih pas apa ya, kita naik nih. Enggak sih. Jadi pada saat si penjaga itu bilang
ada pantangan kalian tetap naik ya? Iya, kita maksakan lah. Iya. Karena penasaran kita. Jadi kita naik. Tapi naiknya ke Gunung Cangga atau ke alternatif yang lainnya? Enggak. Tadinya kan sampai sana jam 4. Ya. Nah, kita sholat asar dulu. Ya. Kira-kira sekitar setengah 5 lah. Setengah 5 kita baru naik. Tapi naiknya enggak ke Gunung Cangga, ke pos 1 lah, mungkin sering disebut Bukit Pasir Jaka. Oke. Kalau di Bukit Pasir Jaka tersebut, apakah ada pantangan juga atau emang yang dibolehkan? Sebenarnya setiap malam Senin itu tuh, ya. di situ emang pantangan. Pasir Jaka juga Sebenarnya nggak boleh. Sama, sebenarnya nggak boleh. Tapi udah terlanjur datang lah. Ya, jadi sia-sia kalau memang kita udah sampai terus balik lagi gitu. Sia-sia. Kayaknya kecewa gitu ya. Oke. Nah, terus kita naik ya. Nyampe ke atas Sekitar jam 5 lah. Iya, sekitar jam 5. Ya. Di situ kita bikin tenda gitu ya, beres-beres lah. Beres-beres. Ada yang masak mie, Ada yang masak mie, ada yang nyari Jadi kayu. berbagi tugas lah ya. Iya, Jadi tergantung. misalkan berapa orang bikin tenda, berapa orang masak. Jadi namanya pendakian kan ada kala capeknya ya. Iya. Jadi biar berbagi rasa capeknya, rasa Solidaritas ya, lah, itulah solidaritas. maksudnya seperti itu. Jadi bagi tugas gitu ya. Namun di saat sela-sela tersebut ada kejadian gitu maksudnya. Atau kejanggalan apa gitu? Ada kejanggalan. Di mana? Pas kita nyampe di situ udah bikin tenda udah jadi, ada apa si penjaga lah. Iya. Bilang gini, kalau udah jam 5 di sini nggak boleh beraktivitas. nah di situ kan kita mau cari kayu bakar niatnya. Ya. Iya. Tapi nggak boleh, nggak tahu tuh nggak boleh kenapanya. Katanya pokoknya nggak boleh. Di sini pernah ada kejadian tuh, nggak tahu kejadian apanya. Oh, atau mungkin itu kan udah lewat dari jam 5 ya. Tadi kan penjelasan dari Mas Rizky bilang dari jam 5 sore sampai jam 12 siang nggak boleh ada aktivitas. Mungkin yang dimaksud nggak bolehnya dari situ kali. Iya, mungkin gitu. Karena nanti kan akan menelusuri si hutan-hutan tuh, takut ada kejadian apa-apa di hutan tersebut, makanya nggak diperbolehkan. Iya, mungkin gitu sih maksudnya. Tapi kan kita di situ kan ada ada yang ketinggalan gitu, barang penting. Nah di situ isinya dompet. Jadi kita memaksakan turun ya. Jadi turun ke bawah lagi gitu. Turun ke bawah lagi, kita bertiga ya. Yang turun tuh saya, Rafael dan temen satu kita lagi, siapa ya? Luai ya. Berhubung si dia lagi ada urusan ya penting, jadi nggak bisa kesini. Nah, terus dari Pasir Jaka ke bawah itu jam berapa? Itu turunnya itu. Sekitar Jam setengah 6 ya. setengah 6-an, hampir maghrib lah. Nah, berarti itu udah melewati pantangan yang di tempat iya. tersebut ya. Tadi Tadi kan kalian bilang kalau kalian itu dibagi dua, terus kalian memaksakan untuk naik ke atas karena merasa nggak enak ya Iya, sama teman di iya. atas. Terus setelah kalian memaksakan, apakah di perjalanan kalian mengalami atau merasakan pantangan yang dimaksud tempat tersebut? Ada yang merasakan nggak atau ngalaminnya nggak? ada, kan kita di bawah bertiga nih, Iya. bertiga. Pas kita mau naik sekitar jam 6 lewat 10 menitan lah ya. Segitulah kisarannya. Pokoknya setelah azan. Iya, setelah azan. Nah, di pertengahan jalan nih, Nah. mulai ada keanehan. Keanehan. Maksudnya jadi keanehan itu pantangan yang dimaksud tempat tersebut gitu. Nah, ya pantangan itu. Menarik sekali. Apa yang dirasakan? Apa yang dialami? Yang dialami tuh Pas kita mau naik tuh, yang tadi yang ngerasa aneh nih dia ini, Iya. yang ini. Kan kalian mau naik tuh. Apakah kalian menemukan sesuatu di pohon? Mungkin atau mungkin lagi jalan ngelewatin sesuatu, ada orang lewat atau gimana gitu maksudnya. Iya. Keanehannya. Keanehnya gini, pas kita berhenti dulu nih karena kita capek ya. Iya. Nggak tahu tuh dari mana asalnya tuh anak-anak kakek datang. Kakek. Tapi kalian sebelumnya dari jarak jauh apakah melihat si kakek tersebut? Enggak, di situ Enggak. Dia nggak lihat Nah, sama sekali. terus. Kita lihat tuh dia datang lihat. Ya. Kita nyapa, kek kata saya tuh. Nah, tapi dia menjawab tuh kayaknya Si kakek tersebut nggak menjawab. Kan kalian bilang ada kalian bertiga.
ada Rafa, ada Rizky, ada satu Luai gitu. teman saya. Terus tiga-tiganya melihat kakek tersebut. Melihat Tiga-tiganya melihat. Anehnya Nah, gimana? kita bertiga melihat dengan style yang berbeda-beda. Iya. Style atau Baju, tampak yang iya. berbeda gitu. Tampak yang berbeda. baju lebih jelas. Maksudnya tampak berbeda itu gimana? Atau kok yang satu kakek-kakek lihatnya, yang satu nenek-nenek atau Enggak. gimana? Enggak. Gimana? Lihatnya mah kakek semua. Nah si Luai teman kita satu, Iya. si Luai lihatnya mukanya kayak Mirip kakek yang di atas tuh yang yang di atas. Yang Nah, tadi menjelasin kalau tempat itu ada pantangannya, Oh, si iya. Abah itu. Ah. Nah, terus kalau kalian berdua gimana melihatnya? Apakah sama melihat mukanya sama seperti si Abah tersebut atau gimana? mukanya berbeda, nggak tahu kakek siapa lah, nggak tahu. Artinya kakek aja gitu ya? Dengan baju yang kayak kemeja kotak-kotak gitu, Iya. merah putih, Iya. celana pendek, pakai sendal. Nah. Terus di sini bawa golok. Nah, terus kalau Rafa sendiri gimana? Kalau saya Melihatnya gitu. kalau saya melihatnya dia tuh pakai baju putih ya. Kayak gini ya. Iya, persis lah gini. Terus emang iya bener pakai celana pendek lah. Terus pakai sepatu, emang pakai bawa golok. Berarti yang membedakan kalau Rizky tadi bilangnya pakai kemeja, Kemeja kotak-kotak. kalau Rafa bilang pakai kaos Oh, gitu. kaos putih. Terus kalau si Luai dia nggak melihat pakai baju apanya, bilang pakai kemeja. Melihatnya katanya Persis si kakek yang di atas saja gitu, persis. apanya kayak gitu. Oh, jadi kalian bertiga itu melihat si kakek tersebut beda-beda. Terus yang dimaksud keanehan dari kakek tersebut tuh apa? Nah, anehnya Selain tampak, pas kita nyapa, ya. kayak kan biasanya di gunung kalau disapa Ramah-ramah. ramah ya, manis gitu. Nyenengin gitu ya. Itu mah malah diem aja, tatapan kosong ke depan, muka pucet kayak mayat gitulah. Ya. Muka pucet, tatapan kosong ke depan, Sambil jalan terus. sambil jalan terus. Nah, kita bertiga mulai panik, merinding. Nah, ini saya Ah. merinding jadinya. Terus setelah merasakan keanehan, kita langsung telepon teman kita yang di atas. Telepon, saking paniknya saya bilang, sini turun buruan, sini turun. Nah, telepon langsung dimatiin. Saking kita penasaran sama kakek itu, kita tengok ke belakang. Kakek itu udah nggak ada. Logikanya kalau kakek itu lari atau jalan kaki pasti kedengeran dong. Kan posisi udah malam, sunyi. Itu mah sama sekali nggak kedengeran apa-apa. Itu cuma karena dengar ngomong sini turun gitu. Berarti hanya jarak berapa detik kali ya? Bener nggak? Iya. Itu hanya jarak berapa detik si kakek itu udah nggak ada. Iya, anehnya di situ tuh. Hanya di situ. Jadi kalian itu langsung merasa panik banget di situ ya? Apa Panik. gimana? Di situ tuh rasa kita bertiga bercampur aduk. Rasanya merinding, lemes, panik, bingung mau ngapain. Tapi kita memaksakan untuk nggak lari, tahan nggak lari. Tapi kita jalan agak cepet. Pas di pertengahan jalan, si Rafa ini ngelamun, bengong, nggak tahu kenapa, sekitar 5 detikan lah. Iya, gue juga nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba gue bengong. Nggak tahu tuh pikiran tuh belum lah, nggak ada lah. Pas Blank gitu ya? iya blank lah gitu. Pas si tepuk tuh, pakai pundak saya. Ya untungnya tepuk pundak inilah. Tadinya karena dia udah kayak pandangan kosong gitu ya? Pandangan kosong. Banyak. Ya takut kenapa-napa gitu. Oh, iya. Saya tepuk ini. Terus Dia gimana? Terus saya tuh apa ya, langsung sadar lah gitu lah. Tapi emang kamu itu pada saat ngelamun tuh emang bener nggak sadar apa gimana? Nggak sadar udah, nggak tahu tuh. Blank gitu? Blank Pokoknya gitu kosong lah. aja Iya gitu lah, ya? nggak tahu tuh gue juga kemana tuh. Enggak, itu karena kepikiran si kakek tersebut atau gimana? Iya kayaknya tuh. Pikiran kakek gitu. nah pas saya Tepuk? tepuk pundak Rafa, Iya. ditanyain, katanya nggak apa-apa, dia jauh nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi ekspresi si Rafa ini gimana? Ekspresinya tuh kayak orang ketakutan lah, kayak ya orang takut gimana gitu. Iya. Nah, Mungkin saking paniknya kali ya mungkin saking paniknya terus ngedrop mungkin ya. Ya bisa.
kita lanjut perjalanan ke Di atas. perjalanan ke atas tuh ada keanehan lagi atau kalian menelpon teman lagi atau ya udahlah saya anggap kejadian tadi itu nggak ada gitu atau gimana? Enggak, kita tetap telepon teman kita yang di atas. Sini turun, ini turun. Telepon lagi gitu Iya maksudnya? tetap. Telepon lagi, sini turun, turun buruan. Nah mungkin teman kita yang di atas mulai turun, kita juga mulai naik lah, agak cepet lah. Iya. Di pertengahan jalan, alhamdulillah udah ketemu teman, Nah jadi yang di atas turun, Ah. kalian naik jadi ketemu di tengah-tengah gitu. ketemu di tengah-tengah. Oh. Terus kita naik bareng-bareng. Pas ketemu tuh, Ya. salah satu teman kita yang di atas nanyain, tadi panik kenapa? Oh. Nah, kita jawab, nggak apa-apa, itu cuma prank biasa, bercanda lah supaya Solidaritas. semuanya nggak panik gitu. Jadi kenapa bilang kalau di kejadian itu nggak ada? Apakah ada ketakutan, takutnya udah turun pulang atau gimana? Iya, takut semuanya pada ngajak pulang atau pada panik, jadi kan nggak happy, Kan sayang udah bikin tenda udah gitu. Jadi kalian tuh terpaksa berbohong gitu terpaksa sama berbohong. orang yang di atas. Biar keadaannya aman. Iya. Padahal kalian tuh takut banget. Udah panik lah. Udah lemes. Tahu tuh. Nah terus. Ya terus kita bareng-bareng lah berenam balik ke tenda. Ya. Itu mulai Ngobrol lah ya, ngobrol santai. tapi si Rafa sering banget nih Ngelamun. ngelamun, pandangan kosong lah. Mungkin kalau nggak diajak ngobrol nggak tahu lah gitu. Iya, pada nanyain kenapa. Ya, saya nggak apa-apa sih. Tapi gimana ya? Orang rasanya nggak apa-apa. Cuman nggak tahu tiba-tiba masuk bengong. Bingung ya. Bingung mau apa gitu lah. Nggak tahu di situ juga saya aneh gitu dengan saya sendiri. Nggak tahu kenapa. Udah kepalanya pusing, lemes. Tapi sebelumnya apakah pernah pendakian ke gunung lain atau bukit lain? Belum, itu saya baru pertama kali nih. Nah, emang sebenarnya apa itu pernah nggak nih sebelumnya mendaki gunung atau bukit lah itu sampai tadi dengar sampai bengong gitu, mungkin karena shock atau Shock. gimana sih gitu. Enggak, sebelumnya iya belum pernah. Itu baru pertama kali saya naik gunung. Pantas. Iya. Oke. Terus sampai bengong gitu emang karena kaget atau gimana? Karena kaget tadi lihat itu sih, Kaget. iya Oh. lihat kaget tadi. Si kakek itu tadi lewat yang tadi kata ya apa ya, pandangan kosong si kakek tadi. Pandangan Makanya kosong. si Rafa itu banyak bengongnya. Iya. Ya terus lanjut cerita lah. Iya. Lanjut cerita, sesampainya di tenda, nah kita langsung sholat maghrib, lanjut sholat isya, terus malamnya bakar api unggun. Ya, Asik lah, happy ya lah. asik lah, happy. Ada yang ngobrol, main Handphone. HP, game di HP. Nah terus sekitar jam 12-an ya, Iya 12 sekitar jam 12-an. Nah kita udah pada masuk. ngantuk, tenda. ya masuk tenda. Di situ tuh mulai kejadian aneh lagi. Di situ kedengeran ada suara, entah itu orang atau apa ya, Orang jalan kaki. jalan kaki. Nah anehnya teman satu ini dengarnya dari pojok situ, yang ini dengar dari pojok situ, ada lagi yang dengar muterin tenda ya, ada yang dengar muterin tenda. Jadi maksudnya suara jalan kaki itu maksudnya. Iya, suara Ada jalan yang kaki. cuma terdengar hanya di sudut sini gitu, di Ah. selatan misalkan contoh gitu. Iya. Terus satu di sudut utara kayak gitu. Mm. Itu suara jalan gitu maksudnya. Iya terdengar jelas banget kayak suara Orang jalan kaki. orang jalan kaki. Nah, tapi nggak semua yang muterin atau yang tadi kan ada yang bilang sudut sini sudut sini. Iya, jadi dengarnya beda-beda gitu. Oh, gitu. Iya, terus bukan suara jalan kaki doang sih, ada lagi suara Kayak burung gitu. kayak burung tapi Aneh gitulah. aneh lah, suara Iya. apa nggak Iya. tahu. Itu di mana tuh suara burungnya juga? Kalau yang saya denger tuh kayak muterin lagi gitu. Di muterin tadi juga. Muterin lagi. Tapi ada yang bilang juga enggak, bukan di situ. Ada juga itu di situ tuh. Ada yang bilang itu yang di sana. Iya, Jadi sama tuh kayak jalan kaki itu. jadi beda-beda. Sama kayak gitu. Jadi ada yang terdengar dari suara sini,
atau juga terdengar dari suara sini gitu. Iya. Tapi ada yang ngecek nggak keluar gitu? Belum, itu belum. Karena takut atau apa? Karena iya belum ada yang berani karena takut. Nah, kejadian suara itu berlangsung kisaran jam sampai jam 2-an lah ya. Iya, Sampai jam 2-an. Nah, jadi suara itu tuh, suara aneh itu. Ah, Nah, terus pas baru kita mau pada tidur ya. pas baru mau tidur. jadi Nah, setelah jam 2 itu tuh kalian mau istirahat gitu. mau istirahat. Tapi kalian mau istirahat tuh berarti suara itu udah nggak ada atau emang masih ada? udah nggak ada, udah Nggak ada. reda lah. Oke. Nah, pas baru rebahan, baru rebahan. Ada yang megang tangan saya kayak gini, megang dari luar tenda gitu, megang kayak gini. Langsung panik dong. Kan gak tahu siapa lah di luar tenda megang kayak gini. Terus salah satu dari kita ada yang keluar untuk ngecek ada orang atau enggak. Ternyata nggak ada. Enggak, maksudnya tuh kamu pas mau tidur, pas mau istirahat gitu, dipegang gitu. Berarti Dipegang. dipegang di dalam ruangan, di dalam tenda atau dari luar tenda gitu. Kan saya tidurnya di samping paling pojok lah. Iya. Yang samping ada yang megang dari luar kayak gini. Oh, karena memang rezeki tidur paling samping gitu. Karena paling Dan yang samping. megang dari luar tenda. Oke. Kan panik dong. Ya bukan. Bukan panik lagi, itu Iya. makanya juga kayaknya udah lari atau gimana. Iya, terus salah satu dari kita keluar ngecek ada orang atau enggak. Ternyata nggak ada. Terus masuk lagi. Ya kita sepakat lah untuk begadang sampai subuh, nggak ada yang tidur Karena takut tuh. karena takut. Karena takut. Terus sampai subuh alhamdulillah Nggak ada kejadian lagi. nggak ada kejadian lagi. Nah, oke. Jadi dari perjalanan itu mengalami kejadian-kejadian yang berbeda-beda gitu Iya, ya. berbeda-beda. Oh, aneh gitu. Jadi yang kalian dapat itu apa dari perjalanan kalian yang sudah dilewati? Yang Gitu. Atau hikmahnya lah gitu. makanya buat kalian yang ingin muncak atau mendaki ke gunung manapun atau ya manapun lah, jangan pernah berani-berani muncak pada maghrib. Puncak pada maghrib. Iya, jam 6-an lah. Cuman boleh saya ambil kesimpulan nggak dari kisah kalian? Iya. Jadi saya ambil kesimpulan ya dari kisah ini. Yang pertama adalah jangan pernah melawan pantangan. Pantangan dari penduduk yang sekitar gitu. Terus yang kedua, jangan pernah mengucapkan bahasa kasar ataupun kotor gitu kan. Mungkin penduduk makhluk halusnya gitu merasa nggak nyaman dengan bahasa-bahasa yang kotor ataupun kasar gitu ya. Iya. Terus yang ketiga, utamakan pada saat maghrib itu harus istirahat dulu atau setidaknya menghargai azan maghrib itu gitu. Barulah kita lanjutkan perjalanan. Dan yang pasti harus mematuhi peraturan apa yang ada di gunung atau bukit tersebut gitu ya. Dan Gunung Cangga ini itu memang mistisnya ataupun rumornya itu memang nggak boleh mendaki ke Gunung Cangga gitu sebenarnya, karena memang jalurnya sangat terjal gitu, masih asing lah gitu. Cuman namanya kita hobi ya, hobi mendaki itu mau terjal segimana bentuknya tetap aja pasti penasaran gitu. Nah jadi tolong ya semua pendaki patuhi peraturan yang ada gitu. Yang saya ambil sih itu, jadi jangan sampai asal-asalannya. Oke? Itu aja kayaknya ya. Iya. Cerita kayaknya itu aja cukup. Terima kasih, ceritanya cukup sangat menarik sekali buat kami gitu ya, ataupun buat subscriber Asik Jalan TV. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Oke, untuk subscriber Asik Jalan TV jangan lupa like, Komen, share, and subscribe
agar konten kita makin menarik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih buat Mas Rizky alias Inang. Oke.